Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang proses pengembangan organisasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Haryu Darmaiti, NIM 2018 008079 bersama 3 rekan saya yaitu Novia Santi NIM 2016 008110, Desra Trinisa NIM 2018 008039 dan juga Anggito Dwi dengan NIM 2018 008118. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa pendapat dari ahli gitu ya tentang pengembangan organisasi atau yang biasa disebut dengan PO. Jadi pada slide ini kami memaparkan 3 pendapat dari ahli. Yang pertama yaitu pendapat dari Warren G. Bennis yang menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai, dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru, serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu dari Richard Beckard yang menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang berencana, meliputi organisasi keseluruhan dan diurus dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan berencana dalam proses organisasi dengan memakai pengetahuan ilmu perilaku. Adapun pendapat yang terakhir yaitu dari Wendell L. French and Cecil H. Bell yang menyatakan bahwa pengembangan organisasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang direncanakan, proses yang sistematis yang menerapkan asas-asas dan praktik ilmu perilaku yang dikenalkan dalam kegiatan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Oke, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang tujuan pengembangan organisasi. Apabila pada slide sebelumnya teman-teman sudah mempunyai sedikit gambaran gitu ya, karena memang teman-teman sudah tahu beberapa definisi dari pendapat beberapa ahli tentang pengembangan organisasi itu seperti apa. Kemudian mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya, bahwa sebenarnya apa sih maksud dan tujuan diadakannya pengembangan organisasi ini? Nah, seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, bahwa tidak mungkin dilakukannya sesuatu tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu. Nah, tidak terkecuali dengan pengembangan organisasi ini. Dengan kemajuan teknologi dan bisnis yang begitu cepat, maka diperlukan adaptasi sumber daya manusia dalam mengejar ketertinggalannya. Nah, dalam hal ini, perusahaan membutuhkan pengembangan organisasi untuk perusahaannya. Namun, faktanya, ternyata masih banyak sekali organisasi yang beranggapan bahwa pengembangan organisasi itu tidak begitu penting bagi kelangsungan bisnisnya. Ya mungkin mereka beranggapan, untuk apa ya saya melakukan pengembangan organisasi, sedangkan begini-begini saja bisnis saya tetap bisa berjalan gitu ya. Bisnis saya tetap bisa meraup keuntungan, meraup omset berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus juta. Padahal ya, bukan tidak mungkin apabila perusahaan mengabaikan pengembangan organisasi ini, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, salah satunya yaitu kemunduran bisnis secara perlahan gitu ya. Jadi sebenarnya pengembangan organisasi ini memang sangat penting. Oke, kemudian tujuan dari pengembangan organisasi yaitu untuk meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi. Nah, keefektifan di sini yang dimaksud adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Artinya, kesejahteraan yang diharapkan itu tujuannya juga sudah dapat ditetapkan
dan juga dapat dicapai atau diraih oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada menciptakan kesehatan organisasi dengan cara memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan. Nah, kesehatan organisasi yang dimaksud adalah suatu fungsi dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan adaptabilitas. Kemudian, menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi, kemudian menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka gitu ya. Jadi, apabila terjadi permasalahan pada suatu organisasi tersebut, dapat diselesaikan dengan lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang baik ya. Dan tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu keputusan dengan mengadakan perubahan-perubahan yang efektif. Jadi diharapkan atasan itu mampu menciptakan keputusan yang lebih mutu, berkualitas dari keputusan-keputusan yang sebelumnya. Oke, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Nah, keterlibatan di sini yang dimaksud pengembangan organisasi itu harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan mengalami dampak perubahan yang akan terjadi. Keterlibatan dan partisipasi per anggota organisasi harus mendapat perhatian yang lebih ya, seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu proses pengembangan organisasi. Nah, jadi proses pengembangan organisasi ini ada 4. Yang pertama yaitu diagnosis organisasi. Cara organisasi ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang intervensi perubahan. Yang kedua yaitu pengembangan strategi perubahan. Adanya umpan balik yang didapatkan dan mempermudah suatu organisasi tersebut untuk berkembang. Yang ketiga yaitu intervensi. Keadaan di mana suatu organisasi membutuhkan bantuan dari seseorang atau kelompok yang lain. Kemudian proses yang terakhir yaitu pengukuran dan penilaian. Jadi kegiatan evaluasi dari mulai adanya permasalahan, kemudian berlanjut hingga campur tangan dan kemudian pengukuran dan penilaian. Baik, pada slide selanjutnya yaitu tentang kegunaan pengembangan organisasi. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu efisien, yang berarti dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax. Jadi masukan minimum dan keluaran maksimum. Kemudian kegunaan yang kedua adalah efektivitas, yaitu suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Artinya, untuk mencapai kesejahteraan tujuan itu dapat dicapai ya, yang sudah ditetapkan tadi dapat dicapai dengan cara yang sangat seefektif mungkin gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan organisasi. Suatu fungsi dari sifat dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan adaptabilitas. Jadi terjadinya hubungan yang baik, yang harmonis antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, dengan cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Saya Desra Trinisa Romadani, NIM 039, akan menjelaskan mengenai hubungan proses pengembangan organisasi. Ada 3 aktivitas yang terlibat dalam proses pengembangan organisasi. Yang pertama, mengklarifikasi masalah organisasi. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang masalah organisasi, memerlukan pengumpulan data atau informasi. Pada saat dilakukan diagnosis, seorang konsultan harus menunjukkan ada tidaknya kesenjangan kinerja dalam organisasi tersebut. Apabila tidak ada kesenjangan, maka seorang konsultan tetap dapat memberikan kontribusinya karena organisasi yang paling berhasil masih dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensinya. Jika ditemukan kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal, maka seorang konsultan diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan mampu menyarankan penggunaan strategi intervensi tertentu yang dianggap paling tepat. Untuk yang kedua, menentukan klien yang relevan.
mencangkup anggota organisasi yang dapat secara langsung mempengaruhi masalah perubahan, apakah itu memecahkan masalah tertentu atau dapat meningkatkan organisasi atau departemen yang sudah berhasil. Praktisi PO perlu mengumpulkan informasi tentang organisasi untuk menentukan klien yang relevan. Dari pengumpulan data yang biasanya terjadi saat mengklarifikasi masalah yang akan ditangani, seperti dengan mewawancarai anggota dan unit organisasi. Untuk yang ketiga, memilih praktisi PO. Memilih seorang praktisi dilihat dari kemampuan untuk membentuk hubungan antar pribadi, tingkat fokus pada masalah, keterampilan praktisi terhadap masalah. Konsultan menjelaskan dengan jelas kepada klien tentang peran dan kontribusinya, dan apakah praktisi tergabung dalam asosiasi profesional serta memiliki referensi dari klien, sehingga seorang praktisi dapat membantu klien secara potensial, tegas tentang kekuatan, kelemahan mereka, dan jika profesional PO menyadari bahwa tidak ada kecocokan baik seperti kecocokan antar keterampilan dan pengetahuan mereka yang dibutuhkan organisasi atau departemen, maka harus memberitahu klien dan membantu mereka menemukan bantuan yang sesuai dengan organisasi tersebut. Mengembangkan kontrak. Pengertian dari kontrak adalah perpanjangan dari proses masuk dan menjelaskan bagaimana proses PO akan dilanjutkan. Mengembangkan kontrak perkembangan organisasi berfokus pada pengambilan keputusan yang baik tentang apakah akan melanjutkan dan memungkinkan klien dan praktisi pengembangan organisasi untuk mengklarifikasi ekspektasi proses perubahan akan berlangsung. Selain itu, ada waktu dan sumber daya yang akan digunakan dan aturan dasar di mana pihak akan beroperasi. Untuk tujuan pembuatan kontrak adalah untuk membuat keputusan yang baik dalam melakukan proses PO. Ini biasanya relatif informal dan formalitasnya proses PO memerlukan beberapa bentuk kontrak eksplisit yang menghasilkan kesepakatan lisan atau tertulis. Masalah proses interpersonal organisasi. Dalam suatu kesepakatan pada sebuah proyek, seorang praktisi memiliki sedikit keterampilan atau pengalamannya. Seperti praktisi PO terlalu sering meremehkan atau mengabaikan kekuatan dan dampak kontrak sebagai intervensi atas hak mereka sendiri. Selain itu, membangun hubungan dengan klien harus dilakukan dengan hati-hati. Pada kontrak awal dan konversi harus mewakili model bagaimana proses PO akan dilakukan. Akibatnya, jika tidak berhati-hati, maka dalam mencapai kesepakatan selama fase kontrak bisa jadi sulit dan intens. Sejumlah masalah lainnya, seperti masalah emosional dan psikologis yang kompleks. Seorang praktisi PO juga harus memperhatikan perspektif mereka sendiri serta juga perspektif klien. Memilih intervensi. Untuk memilih intervensi yang tepat, kita dapat mengikuti beberapa acuan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hasil yang didapat dari memilih suatu teknik intervensi? Dengan adanya pertanyaan ini, dibutuhkan suatu teknik intervensi yang spesifik agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Dalam pemilihan suatu teknik intervensi dapat mempengaruhi keseluruhan suatu organisasi. Dalam proses pemilihan dibutuhkan analisis yang tepat atas masalah yang dihadapi dengan memilih teknik yang rendah resiko kegagalan. Untuk yang kedua, apa dampak dari pemilihan suatu teknik intervensi? Dengan adanya pertanyaan ini, memilih suatu teknik intervensi tidak hanya diperhatikan jenis atau metode apa yang dipilih, akan tetapi berdasarkan hasil yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari teknik intervensi,
Di antaranya yaitu individu dalam organisasi, faktor organisasi, dan dimensi dari suatu proses berlangsung. Jika tidak dapat menganalisis beberapa faktor tersebut, maka dampak yang didapatkan akan semakin buruk. Untuk yang ketiga, bagaimana suatu teknik intervensi diimplementasikan? Dengan adanya pertanyaan ini, keberhasilan intervensi OD tergantung pada kemungkinan tertentu. Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan situasi, baik struktur maupun proses harus disesuaikan. Masalah utama implementasi yang mendasari semua intervensi OD yaitu keharusan untuk menyesuaikan perubahan dengan situasi yang ada di lapangan. Implementasi umumnya dimulai dengan perubahan organisasi tertentu, yang kemudian diubah dari waktu ke waktu dengan melihat pengalaman dan reaksi organisasi terhadap perubahan. Kemudian slide selanjutnya yaitu klasifikasi intervensi pengembangan organisasi. Ada human process intervention atau intervensi proses manusia. Yang pertama yaitu proses consultation atau konsultasi proses, di mana hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerja. Kemudian yang kedua ada organization konfrontasi meeting, yang mana mengidentifikasi masalah, menetapkan target-target dan juga tindakan. Kemudian yang ketiga ada third party intervention, yaitu memecahkan konflik dengan metode seperti pemecahan masalah, tawar-menawar, dan juga konsiliasi. Selanjutnya yaitu ada large group intervention yang melibatkan berbagai stakeholder untuk memperjelas nilai-nilai yang dianggap penting dengan cara mengembangkan cara kerja baru, menyampaikan visi baru organisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah organisasi. Kemudian yang terakhir ada team building, yaitu membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nomor 2, technostructural intervention. Berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian dalam OD, terutama dalam penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk dalam pendekatan kualitas kehidupan kerja serta metode untuk merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Nomor 3, Human Resource Management Intervention atau intervensi manajemen sumber daya manusia. Berfokus pada intervensi yang digunakan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, dan mendukung manusia atau orang dalam organisasi. Berikut ini termasuk 2 program perubahan, yakni yang pertama, penentuan tujuan. Program perubahan ini melibatkan penentuan tujuan manajerial dan penilaian, mencoba untuk membangun kecocokan antara tujuan pribadi dan organisasi dengan komunikasi dan penetapan tujuan bersama antar manajer dan bawahan, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Untuk yang kedua, sistem penghargaan. Intervensi ini terlibat dengan merancang imbalan organisasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan kinerjanya. Ini termasuk pendekatan inovatif untuk membayar promosi dan tunjangan seperti liburan, asuransi kesehatan, dan program pensiun. Untuk nomor 4, yaitu strategi change. Perubahan strategi termasuk kebijakan organisasi, target misi, dan struktur organisasi. Fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Dalam mengelola proses perubahan, ada banyak kajian tentang mengelola kegiatan PO dan proses perubahan yang dilalui suatu organisasi. Kajian tersebut menunjukkan banyak kerangka berbeda yang berfokus pada berbagai faktor dalam transformasi PO. Menyaring hasil kajian untuk mencari yang dibutuhkan
bisa menjadi rumit dan kerangka-kerangkanya seringkali tumpang tindih. Untuk isu-isu yang berkaitan dalam etika atau di dalam PO melibatkan beberapa para praktisi untuk melaksanakan peran mereka. PO senantiasa menunjukkan perhatiannya terhadap pelaksanaan yang seringkali berkaitan dengan etika para praktisi. Dan pada akhir-akhirnya ini sebuah kode yang berkaitan dengan etika untuk praktek PO. Berbagai macam asosiasi profesional di dalam PO ini isu-isu yang berkaitan dengan etika di dalam cenderung untuk muncul di sekitar isu-isu. Pemilihan intervensi menggunakan informasi menahan servis juga tergantung para klien. Pemilihan partisipasi juga dan memanipulasi klien sendiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang atau contoh konflik perusahaan yang paling umum. Dalam berbisnis, perusahaan yang berfokus kepada kinerja dan produktivitasnya dapat ditangani dan diminimalisir sekecil mungkin. Namun untuk meminimalisir konflik, perusahaan dan HRD harus memahami contoh konflik yang paling umum terjadi. Di perusahaan berikut cara menyelesaikannya. Ada beberapa contoh konflik yang sering terjadi di dalam perusahaan. Yang pertama, konflik kepemimpinan. Seringkali pemimpin diharapkan untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik tersebut. Namun bagaimana jika para pemimpin itu sendiri yang menjadi pusat konflik? Hal ini selalu dapat terjadi, terutama individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan diperlengkapi dengan pelatihan. Untuk penyelesaiannya sendiri itu butuh komunikasi antar manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara untuk menengahi atau mengkompromi dengan gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan untuk gaya kepemimpinan yang sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai. Konflik kepribadian. Konflik ini akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan ataupun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Untuk penyelesaiannya dalam hal ini, penyelesaian hanya dibutuhkan jangka pendek dan orang-orang keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Di dalam mediasi membutuhkan seorang yang dapat mengambil sikap independen atau memahami kebutuhan, berempati, dan kesimpangan emosi yang terjadi.